Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, Teacher Tiara akan membawakan materi dengan tema bullying awareness. Nah, mungkin kita seringkali dengar tentang bullying. Kadangkala teman kita bilang, aku dibully sama temanku yang ini. Teacher, temanku yang ini bully temanku yang satunya. Tapi kita kadangkala juga bingung, apa sih yang dimaksud dengan bully itu? Mana yang boleh dan mana yang enggak? Ya, kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang bullying itu sendiri. Nah, berdasarkan fakta, biasanya yang punya kecenderungan untuk membuli itu biasanya laki-laki kepada kaum perempuan. Mungkin salah satu alasannya karena laki-laki ini punya anggapan dan merasa lebih powerful daripada kaum perempuan. Nah, fakta selanjutnya, kadangkala perempuan ini pun juga melakukan bully kepada kaum perempuan yang lain. Sehingga biasanya perempuan ini juga punya kecenderungan untuk saling membuli satu dengan yang lain. Fakta yang ketiga, biasanya yang sering terkena bully itu murid-murid laki-laki yang biasanya usianya lebih muda atau secara fisik mungkin tidak lebih superior dibanding teman yang lain. Sementara untuk perempuan, biasanya yang secara fisik lebih dewasa ini biasanya juga menjadi target bully. Fakta yang terakhir, dimanapun bully itu terjadi, setiap sekolah selalu memiliki iklim dan kondisi yang tidak sehat. Sehingga di sekolah tersebut pada akhirnya akan ada iklim ketakutan dan suasana belajar yang tidak enak. Sehingga oleh sebab itu kita akan belajar sama-sama untuk menghindari yang namanya bully ini. Supaya di sekolah kita sama-sama merasa enak dan senang untuk belajar. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bullying itu? Bullying itu adalah seluruh tindakan yang agresif yang biasanya menyerang satu orang atau mungkin orang lain. Dan ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan. Nah, biasanya bullying ini tidak cuma terjadi satu kali, melainkan berulang kali. Nah, bentuk-bentuk bullying itu macam-macam. Di sini teacher akan menjelaskan sebanyak 4 jenis bullying. Yang pertama disebut dengan physical bullying, yang kedua verbal bullying, yang ketiga emotional bullying, dan yang terakhir yang saat ini sering marak terjadi yaitu cyberbullying. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis bullying tersebut, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Jangan rame, aku lagi baca ini loh. Mbak, ini loh disuitin. Ya, adik, boleh kenalan? Enggak. Makanya kenalan. Anak kelas mungkin pasti. Iya. Mbak cantik, boleh minta nomor HP enggak? Aku takut takut. Nanti aku minta fotonya. Ya. Oh ya, ayo, ya toh, bener nggak? Lah, iya orang. Ya lumayan sih sebenarnya kali. Tapi pelit. Oke, gimana videonya? Kira-kira dari keempat jenis bullying yang sudah teacher sebutkan, termasuk mana bullying yang terjadi di dalam video tersebut? Apakah termasuk physical, verbal, emotional, atau cyberbullying? Nah, di dalam video ini kita bisa melihat bahwa ada verbal bullying yang terjadi. Kita bisa melihat kalau physical bullying itu terjadi, maka bullying ini biasanya sifatnya dengan tindakan fisik. Dan juga kalau misalkan verbal bullying, kita bisa melihat bahwa bullying yang terjadi ini karena adanya kata-kata atau ucapan yang diucapkan dengan tendensi untuk merendahkan lawan bicaranya. Sementara yang ketiga, secara emotional bullying yang menyerang perasaan seseorang. Nah, kita bisa melihat di dalam video ini
bisa terjadi verbal dan emotional bullying. Secara kata-kata, ketika ada catcalling dari seorang pria kepada perempuan, maka ini sudah termasuk kategori bullying. Ekspresi kekaguman yang dinyatakan dengan tidak tepat, maka ini pun juga bisa masuk kategori bullying. Hal ini bisa menyebabkan orang yang menjadi korban secara emosi bisa merasa dirinya tidak nyaman dan juga tidak ingin berelasi dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, mari kita hindari sama-sama keempat jenis bullying ini. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat kenapa sih ada orang yang melakukan bully. Nah, teacher harap poin ini bisa menjadi satu refleksi buat kita kalau mungkin kita di masa lalu pernah melakukan tindakan bully kepada teman kita. Atau bagi kita yang juga merasa menjadi korban bully, kita bisa memahami alasan mungkin kenapa orang tersebut itu melakukan satu tindakan bully kepada kita. Yang jelas alasannya itu tidak keren sama sekali, bahkan jauh dari kata-kata yang positif. Nah, alasan pertama biasanya orang tersebut juga ingin ikut-ikutan dari orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika satu kelompok itu ada yang melakukan bully, kecenderungannya akan ada pihak-pihak lain yang akan mengikuti bully tersebut. Yang kedua, tindakan superior atau perasaan mungkin dia merasa lebih cantik, merasa lebih pintar, merasa lebih kuat dibanding orang yang menjadi korban bully tersebut. Nah, oleh sebab itu bagi kalian yang merasa dirinya itu lebih pintar, lebih cantik, lebih punya talenta, harapan teacher semua kelebihan yang kalian miliki itu bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan itu justru menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kalian. Jadi kalau misalkan nih, kalian mungkin merasa diri lebih pintar daripada teman yang satunya. Dibanding kalian mungkin merendahkan teman kalian, akan sangat baik untuk kalian dan juga lingkungan komunitas kita kalau kalian menolong teman kalian tersebut di dalam belajar, di dalam memahami hal-hal yang teman kalian itu perlu untuk lebih paham. Nah, alasan yang ketiga, biasanya mereka membuli ini ingin diterima oleh teman-teman yang lain atau ingin merasa lebih keren ketika sudah melakukan tindakan bully tersebut. Nah, atau alasan yang keempat ini sebenarnya menurut teacher sedih banget. Biasanya mereka ini membuli karena supaya tidak dibully duluan. Jadi, dibanding aku yang dibully, lebih baik membuli. Menurut teacher ini pun juga tidak tepat karena bisa menimbulkan ambience yang tidak sehat di lingkungan sekolah kita. Nah, teacher masih punya satu video yang bisa kita lihat untuk melihat salah satu juga jenis bullying. Yuk, mari sama-sama kita lihat. Tunggu. Ini bukannya orang yang tadi yang gangguin kita tadi? Kelas. Itu yang tadi yang minta foto. Oh iya. Coba lihat foto profilnya. Kok gitu? Kok aneh ya? Culun. Iya, gitu-gitu sok-sok ganteng lagi. Nyebelin ya? Aku ada ide. Apa? Gimana kalau foto ini kita jadiin WA stiker gitu, yang lucu-lucu aneh gitu. Terus dikasih caption yang aneh-aneh. Kita edit dikit. Iya. Coba lihat. Oh iya, kamu bisa edit kan? Bisa dong, serahin sama aku. Gimana? Udah lucu belum? Ya ampun, ini jadi lucu. Iya. Oke, udah lihat ya. Lihat dulu. Ya, kita sebarkan di grup JLS. Ya, send. Kita send dulu ke kelas kita. Oke. Nah, gimana videonya tadi? Di situ kita bisa melihat bahwa kadangkala bully ini bisa menjadi satu hal yang ibaratnya terjadi terus-menerus atau balas-balesan. Ketika satu orang merasa dirinya itu dibully atau takut dibully, maka akan ada tendensi dia melakukan bully itu kepada orang lain. Nah, kita juga sering melihat hal tersebut terjadi di sekitar kita. Nah, video yang barusan kira-kira termasuk jenis bullying yang apa?
Nah, video tersebut merupakan jenis bullying dalam kategori cyberbullying. Mungkin menurut kita berkomentar di media sosial teman kita dengan kata-kata yang tidak membangun itu biasa. Padahal sebenarnya seluruh rekam jejak di media sosial yang kita miliki itu mencerminkan diri kita seutuhnya. Dan sebetulnya tidak akan pernah bisa dengan mudah kita hapus. Orang akan dengan mudah melakukan screen capture. Orang akan dengan mudah mengambil bukti terhadap hal yang tidak baik yang sudah kita lontarkan. Oleh sebab itu, teacher berharap setiap dari kita bisa dengan bijaksana memberikan energi yang positif ketika kita melakukan aktivitas di media sosial. Kemudian, kita mungkin sekarang ini dengan sangat mudah melakukan video editing atau foto editing. Nah, kadang terbersit juga kita ingin melakukan editing terhadap foto teman-teman kita dengan menambahkan gambar-gambar sehingga foto teman kita itu menjadi sesuatu yang lucu dan menyebarkannya di media sosial atau chatting group yang kita miliki. Nah, hal ini menurut teacher bukan suatu hal yang tepat untuk kita lakukan karena lagi-lagi bisa memberikan satu stigma yang negatif, satu aura yang tidak baik untuk kita bisa bekerja sama sebagai rekan-rekan di dalam sekolah ini. Oleh sebab itu, mari kita gunakan seluruh kemampuan kita dengan baik dan kita bisa menggunakan seluruh kapasitas kita dengan semestinya. Oke, jadi ada 3 orang yang biasanya itu terlibat dalam bullying. Jadi ada yang disebut dengan bully. Bully ini adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan bullying. Yang kedua, ada yang disebut dengan victim. Biasanya, ya seperti yang kita ketahui, victim adalah korban dari pelaku bully. Yang ketiga, ada yang disebut dengan bystander. Bystander ini biasanya orang yang tidak melakukan bully, namun juga tidak melakukan pembelaan atau tindakan apapun, walaupun bullying itu terjadi di sekitar mereka. Seringkali bystander memiliki andil yang sangat besar untuk menghentikan kasus bullying itu tetap terjadi. Nah, kita akan melihat video terakhir dari salah satu tindakan bullying. Teacher minta kalian untuk bisa mengkategorikan siapa nih yang termasuk bully, siapa yang termasuk victim, dan siapa yang termasuk bystander. Kenapa? Nah baru. Iya. Sikat Mas. Aku lagi baca Alkitab. Lu apa hubungannya kita sama anak baru? Sudah jangan ganggu. Enggak kok. Senior sikat tuh. Iya, kamu sendiri aja. Mesti. Anak baru. Sosokan gaya. Wajahnya biasa aja, enggak usah macam-macam. Wajahnya tuh biasa aja. Yang dipakai wajahnya biasa aja. Kamu namanya siapa? Loh. Kamu hormat sama senior ini, hormat sama senior macam-macam. Hormat. Kirain bendera apa kamu hormat kayak gitu? Ngomong siapa? Jangan rame, aku konsentrasi baca Alkitab ini loh. Anak baru ini mau kerjain. Ya udah, nggak apa-apa pokok jangan. Wait. Loh, ini ke duit, bro. Minta mau dikasih ini, bro. Ya udah terima aja. Ini enggak laku ini buat sedotan loh, bro. Wah, malah dikasih macam-macam lah ini. Awas kamu ya. Penyakitan gitu, sok-sokan macam-macam. Kamu baca Alkitab nggak usah takut sama gurunya, santai aja loh, sikat aja. Takut sama siapa tuh gurunya siapa gurunya? Teacher Danang. Teacher Danang. Oh iya, rada galak memang. Iya. Yes, ngomong. Nah, gimana videonya?
Apakah sudah bisa mengkategorikan siapa yang disebut victim, siapa yang disebut bystander, dan siapa yang disebut dengan bully? Nah, dari video tersebut kita bisa melihat siapa kira-kira victimnya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana seorang victim itu sangat tidak memiliki kuasa atas hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Alih-alih membela diri, seringkali victim ini pun menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh bully yang melakukan tindakan bullying terhadapnya. Di sini peran bystander diperankan oleh Teacher Ari. Nah, seperti kita lihat, Teacher Ari memerankan murid yang suka baca Alkitab, murid yang tidak mau mengganggu temannya, murid yang takut dimarahi oleh teachernya, dan mungkin murid yang pintar. Namun, sebenarnya Teacher Ari di sini bisa menjadi salah satu orang yang seharusnya mampu menghentikan pelaku bully ini dan juga menolong teman yang menjadi korban. Kira-kira kalian sudah tahu ya apa yang seharusnya kalian lakukan ketika kalian melihat peristiwa bully ini terjadi di sekitar kalian? Oke, sekarang kita akan melihat kalau sampai skenario paling buruk seandainya terjadi bullying tersebut, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini teacher akan menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh korban atau victim ketika mungkin kalian mengalami tindakan bullying. Yang pertama, kalian harus memastikan ada orang lain yang tahu. Bisa jadi itu teman atau mungkin orang dewasa di sekitar kalian. Kemudian, kalian perlu memperkuat diri kalian sendiri dan meyakinkan diri kalian sendiri bahwa ketika tindakan bullying itu terjadi, itu bukan serta-merta kesalahan kalian. Misalkan, kalian dikatakan oleh teman kalian itu secara verbal tentang kondisi fisik kalian. Jangan pernah menyalahkan diri kalian, melainkan usahakan untuk mencari pertolongan dari teman, orang tua, guru, konselor, wakil kepala sekolah, atau kepala sekolah. Intinya jangan sampai membiarkan kalian menjadi korban terus-menerus. Kemudian, kalian pun juga bisa menghubungi Teacher Sri sebagai konselor untuk bisa bercerita tentang diri kalian sehingga kalian akan diperlengkapi untuk menjadi pribadi yang semakin percaya diri. Ketika kalian tumbuh menjadi murid atau siswa yang percaya diri, maka yang namanya bullying itu seharusnya tidak akan menimpa diri kalian. Kemudian, jika seandainya pun ada yang melakukan tindakan bully kepada kalian, jangan juga menunjukkan sikap yang menjadikan kalian ini korban terus-menerus atau menunjukkan kalian ini sangat terluka. Karena ketika kalian terluka dan pelaku bully ini melihat hal tersebut, kadangkala mereka akan semakin senang menggoda atau mengganggu kalian. Kemudian, yang juga penting, jangan lupa untuk memiliki teman sebagai support system kalian, karena ketika kalian memiliki teman, maka kalian pun juga akan menghindarkan diri kalian dari bullying tersebut. Yang terakhir, kalaupun kalian merasa ada yang disebut dengan tempat di mana kalian sering mendapatkan perilaku bullying tersebut, hindari tempat yang dimaksud untuk menghindari para pelaku-pelaku bully ini. Selanjutnya untuk pelaku bully. Kira-kira kalau kalian sadar telah melakukan bully kepada orang atau sekarang ini, baru-baru ini kalian telah melakukan tindakan bully kepada orang lain, apa sih yang harusnya kalian pikirkan? Yang pertama, coba bayangkan menjadi orang tersebut. Kalau kalian membayangkan diri menjadi orang yang dibully, pasti kalian akan tidak tega untuk melakukan tindakan bully tersebut. Yang kedua, coba untuk evaluasi diri kalian. Apakah tindakan bully yang kalian lakukan itu merupakan suatu tindakan yang benar dan membuat diri kalian itu lebih bahagia?
Teacher yakin ketika kalian melakukan tindakan bully, kalian sama sekali tidak akan merasa bahagia ataupun kesenangan yang kalian rasakan itu pun hanya sesaat. Jangan sampai di kemudian hari kalian justru akan menyesal karena telah melakukan tindakan bully tersebut. Yang ketiga, kalaupun kalian merasa telah menyakiti teman kalian dan ingin berhenti melakukan tindakan bully, sama seperti korban yang pergi ke counseling room, menurut teacher ada baiknya kalian pun juga menemui orang yang mungkin lebih dewasa untuk bisa bicara dengan kalian dan kira-kira mengetahui alasan kenapa kalian sangat suka untuk mengganggu orang lain. Selanjutnya, perilaku bullying ini sudah diatur di dalam manual policy dan juga memiliki konsekuensi yang bisa kalian dapatkan ketika pelaku bully ini melakukan aksi bullyingnya. Jangan sampai karena kesenangan sesaat yang sifatnya sangat egois, kalian justru mengorbankan masa depan kalian. Nah, kira-kira apakah sudah bisa dipahami apa yang sudah teacher jelaskan? Teacher berharap dengan tema esprit de corps yang saat ini kita hidupi bersama, kita sama-sama memiliki kecerdasan secara emosi yang semakin baik dari hari ke hari, supaya kita semua bisa memahami satu dengan yang lain dengan maksimal, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, kita pun juga bisa menggunakan seluruh kemampuan, kelebihan, dan kapasitas kita untuk bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Jadi bagi para pelaku bully, mari kita sama-sama menghentikan tindakan bully tersebut dan menjadi teman yang baik untuk seluruh adik kelas, kakak kelas, dan teman-teman yang ada di kelas kita. Yang terakhir, teacher berpesan kepada bystander, apa yang seharusnya kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah berhenti hanya diam dan menonton ketika bullying terjadi di sekitar kalian. Kalian bisa melakukan yang pertama, meminta pelaku bully untuk menghentikan tindakannya. Yang kedua, menguatkan atau menemani korban bullying supaya dia bisa tetap survive untuk menjalani hari-harinya dengan baik. Yang ketiga, jika kedua hal tersebut itu sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka kalian bisa menemui orang dewasa di sekitar kalian supaya orang-orang dewasa di sekitar kalian bisa mengambil sikap dan memberikan pertolongan kepada korban bullying dan juga bisa memberikan tindakan kepada pelaku bullying ini. Intinya, jangan sampai membiarkan bullying ini terjadi karena kalian adalah agen-agen perubahan yang bisa membuat bullying ini bisa betul-betul pergi dari lingkungan di sekitar kita. Demikianlah materi yang bisa teacher sampaikan pada hari ini. Teacher sungguh berharap setiap dari kita bisa menunjukkan perilaku yang baik. Kita bisa meyakini bahwa kindness is the new cool. Jangan pernah berpikir bahwa keren adalah ketika kita merasa lebih superior dibanding teman kita. Ketika kita bisa merendahkan teman kita. Ketika kita bisa merangkul mereka. Ketika kita bisa menjadi berkat buat mereka, maka itu adalah wujud kekerenan yang sesungguhnya. Teacher berharap setiap dari kita kelas 7 sampai kelas 9 sungguh-sungguh mengimani tema kita tahun ini supaya setiap dari kita bisa menjadi dewasa satu dengan yang lain, bisa menjadi berkat satu dengan yang lain, dan menunjukkan emosi yang positif kepada teman-teman di sekitar kita. Habis ini, teacher akan meminta kalian untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teacher berikan. Teacher berharap kalian bisa menjawab dengan jujur dan kalian bisa merenungkan setiap pertanyaan tersebut dan kemudian kita bisa menyimpulkan satu hasil yang baik dari pertemuan kita saat ini. Terima kasih untuk waktu ini, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.